Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atika Zahra Fadila. Dalam video ini saya dan rekan-rekan saya ada Fajar Bambang, Rupiah, dan Joko Prasetyo akan menyampaikan materi matematika diskrit yang berkaitan dengan fungsi umum dan khusus. Sebelumnya saya dari kelompok 2. Langsung saja kita masuk ke pengertian fungsi identitas. Fungsi identitas juga dikenal sebagai fungsi identik adalah sebuah fungsi matematika yang menghubungkan setiap elemen dalam suatu himpunan dengan dirinya sendiri. Dengan kata lain, setiap input yang diberikan ke fungsi identitas akan menghasilkan output yang sama. Secara sistematis, fungsi identitas dituliskan sebagai f dalam kurung x, fx sama dengan x, di mana fx adalah output dari fungsi identitas ketika diberikan input x. Notasi dari fungsi identitas yaitu ada fx sama dengan x. Fungsi identitas yaitu memasangkan setiap anggota domain ke nilai itu sendiri. Contohnya seperti misal di sini saya akan membuat domain dengan A 1, 2, 3. Lalu B 0, 1, 2, dan 3. Nah, pada contoh kali ini kita akan memasangkan antara anggota domain dari A ke B. Jadi untuk domain A1 dipasangkan dengan 0, A1 dipasangkan dengan yang sama. Jadi A1 dengan 1 dengan angka yang sama, 2 dengan angka 2, lalu 3 dengan angka 3. Lalu di sini kita buat X-nya diganti menjadi 1 sesuai dengan domain yang telah kita pasangkan tadi. Sama dengan 1. Jadi untuk X ini, X yang di sini itu diubah sesuai dengan domain yang kita tentukan, yang ditanyakan. Lalu ada X2 sama dengan F2 sama dengan 2. Kita hapus ya. Lalu ada X sama dengan 3 diganti menjadi F dalam kurung 3 sama dengan 3. Mengapa F
X diganti dengan fx diganti menjadi angka 1, angka 2, dan angka 3 karena diikuti domain dari A yang dipasangkan ke B. Lalu selanjutnya ada fungsi konstanta. Sebelum masuk ke materi fungsi konstanta, saya akan menjelaskan apa arti dari fungsi konstanta tersendiri. Konstanta adalah suatu lambang yang digunakan untuk menggantikan himpunan berunsur satu. Konstanta juga merupakan bilangan tetap atau suku yang tidak mengandung variabel. Misalnya, X plus 2 sama dengan 5. Dari soal matematika tersebut dapat diketahui bahwa 2 dan 5 adalah konstanta karena bilangan tersebut tidak memiliki variabel di belakangnya. Dalam ilmu matematika, konstanta adalah bilangan tunggal yang nilainya tetap dan tidak berubah-ubah. Konstanta banyak ditemukan dalam berbagai disiplin ilmu sains, seperti dalam ilmu fisika, geometri, dan aljabar. Fungsi konstanta sendiri yaitu fungsi yang hasilnya tetap untuk setiap nilai. Fungsi ini memiliki grafik dengan bentuk garis horizontal dengan sumbu X. Misalnya, Y sama dengan 13, Fx sama dengan 5, Y dan C dan Y sama dengan C. Dari contoh tersebut dapat diketahui bahwa 13, 5, dan C adalah fungsi konstanta. Sebab angka tersebut tidak memuat variabel dan nilainya cenderung tetap atau tidak berubah berapapun nilai X-nya. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh dari fungsi konstanta tersebut. Fungsi konstanta dilambangkan dengan fx sama dengan k. Ini saya gambarkan dahulu bagaimana rumus cara melihat fungsi konstanta. Dalam gambar ini dapat kita ketahui yaitu fungsi konstan itu disimbolkan atau dinotasikan dengan fx sama dengan k. Tampilan diagram panahnya seperti ini ya. Artinya fungsi konstan adalah kan di sini k, arti dari k itu sebuah singkatan yaitu konstan. Dari kata konstanta yang artinya adalah angka. Fungsi konstan tersendiri adalah memasangkan setiap anggota domain ke satu nilai daerah awal. Jadi hanya
punya di sini saja nih, di hanya B. Contoh lebih mudahnya akan saya gambarkan. Misal contoh, maaf ya kalau tulisannya jelek, soalnya kagok. Nah, ini ada fx sama dengan 2. X sama dengan 2. Biar lebih terlihat. Fx sama dengan 2. Ini misal kalian disuruh menentukan, misalnya saya punya domainnya atau x-nya itu 1, 2, dan 3. Berarti kita substitusikan ke fungsinya. Fungsinya tadi fx sama dengan 2. Pertama untuk x1. X1 kita pasangkan. Kedua. Ini fungsinya tadi fx sama dengan 2. Pertama untuk x1. X1 maka x-nya ini diganti dengan 1. X diganti dengan 1. Dengan 1. Caranya ini hampir sama dengan fungsi identitas, dan membedakannya hanya saja kalau fungsi identitas masing-masing domain disamakan dengan domain yang satunya. Namun juga ini fungsi konstanta, domainnya itu disamakan dengan satu domain yang tidak bisa diubah.
sama dengan 2, ada X sama dengan 3. Lalu ini ada Fx 3 di sini X-nya berubah menjadi 3 dan dia tetap sama dengan 2. Pertama untuk X1 ini 1, X sama dengan 1, maka X-nya ini diganti dengan 1. Kenapa demikian? Karena di sini kan 2 tidak ada variabel, maka tidak bisa disubstitusikan. Jadi hasilnya tetap 2 ya. Kemudian ketika X-nya 2, hasilnya juga tetap 2. Kemudian ketika X-nya 3, hasilnya juga tetap 3. Dan jika X-nya pun 1000 atau 100.000, itu juga hasilnya tetap 2. Baik, saya Fajar Bambang Susilo akan melanjutkan menjelaskan mengenai fungsi bijektif. Fungsi ini memetakan setiap elemen pada domainnya ke elemen yang berbeda dan memiliki kebalikan. Fungsi bijektif sendiri merupakan gabungan dari fungsi injektif dan fungsi surjektif. Pada fungsi bijektif ini, semua anggota domainnya dan kodomanya tepat terpasangkan satu-satu. Kebalikan fungsi dari fungsi injektif dan surjektif belum pasti fungsi atau pemetaan, namun kebalikan fungsi dari fungsi bijektif juga merupakan fungsi atau pemetaan. Berikut merupakan contoh gambaran fungsi bijektif menggunakan grafik panah, tabel diagram panah ya. Kita buat diagram panahnya. Misal di sini ada angka 1, terus 2, 3. Di sebelah kanan ada A, B, C. Untuk 1, 2, dan 3 ini bisa disebut domainnya atau anggota dari A. Untuk yang A, B, dan C ini bisa disebut kodomainnya ya, atau hasil. Nah, di sini untuk fungsi bijektif, semua anggota domain dan kodomain harus terpasangkan satu-satu. Dan ini merupakan contoh diagram panah dari fungsi bijektif. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi injektif. Fungsi ini memetakan setiap elemen pada domainnya ke elemen yang berbeda.
atau biasa yang disebut fungsi into atau fungsi satu-satu. Fungsi injektif ini di dalamnya jika anggota kodomain atau B hanya dipasangkan satu kali dengan anggota domain atau A. Anggota himpunan daerah kodomain boleh tidak memiliki pasangan, namun dari semua anggota kodomain yang terpasangkan hanya ada satu. Tidak boleh ada yang lebih dari satu. Berikut saya akan menggambarkan contoh dari fungsi injektif menggunakan diagram panah. Di sini saya akan menggambarkan diagram panah untuk fungsi injektif. Di anggota A saya ada angka 1, 2, dan 3. Untuk B sebagai kodomennya saya akan menggunakan huruf A, B, C, dan D. Nah, di sini fungsi injektif anggota kodomain B hanya dipasangkan satu kali dengan anggota domain A, tepat satu-satu. Tidak boleh lebih atau kurang. Nah, di sini karena disebut fungsi injektif karena anggota kodomain hanya dipasangkan satu kali dengan anggota domain dan boleh tidak memiliki pasangan lebih dari satu. Ini yang tidak ada pasangannya hanya satu, yaitu anggota kodomain dengan D. Contoh keduanya yaitu misal ini ada anggota A 1, 2, dan 3. Terus anggota B A, B, dan C. Di sini anggota domain dan kodomain juga tepat dipasangkan satu kali dengan anggota kodomain. Ini juga disebut fungsi injektif. Baik, untuk selanjutnya yaitu fungsi surjektif yang akan dijelaskan teman saya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Herpia. Kita lanjut ke fungsi khusus yang dimana fungsi umum telah dijelaskan oleh teman saya dan contohnya tadi. Nah, sekarang kita ke fungsi khusus. Untuk fungsi khusus, yang pertama di sini ada fungsi for yang dinotasikan sebagai simbolnya seperti ini, yang tanda kurung tapi sikunya di bawah. Di atas tidak ada tanda sikunya. Nah, plur X menyatakan nilai bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Contoh, plur dari 3,5 adalah berapa bilangan bulat yang lebih dari 3,5. Tapi kita ambil yang terbesar. 3,5 ini bilangan yang kecil dari bilangan ini yaitu 3, 2, 1, dan seterusnya. Tetapi yang lebih besar adalah 3.
maka PLUR dari 3,5 adalah 3. Selanjutnya ada PLUR min 1,4. Nah, mencari PLUR min 1,4, tentu kita mencari bilangan terkecil dari min 1,4 dan mengambil bilangan terbesar dari bilangan terkecil tadi. Kita sini tadi min 1,4. 1,4 kita buktikan. Sini nilai min 1,4. Selanjutnya nilai terkecilnya ada min 2. Selanjutnya ada min 3. Dan seterusnya. Nah, nilai terbesar dari nilai terkecil min 1,4 itu adalah ini, min 2. Jadi, PLUR dari min 1,4 itu adalah min 2. Nah, selanjutnya min 0,4. Nah, sama, untuk mencari PLUR dari min 0,4, tentu kita mencari bilangan terkecil dari min 0,4 dan mengambil bilangan terbesar dari bilangan yang terkecil tadi. Nah, tadi ada min 0,4. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada min 1, maka di sini min 2 dan seterusnya min 3 dan seterusnya. Nah, nilai yang terbesar dari bilangan terkecil min 0,4 ini adalah sama dengan min 1. Jadi, PLUR dari min 0,4 itu adalah min 1. Oke, selanjutnya ada fungsi scaling. Nah, ini kebalikan dari PLUR. Jadi, ini kebalikan dari PLUR. Jika PLUR itu kebalikan ke bawah, maka scaling ini kebalikan ke atas. Jadi, fungsi scaling X menyatakan nilai bilangan bulat terkecil yang lebih besar atau sama dengan X. Nah, contoh scaling 3,5. 3,5 dibulatkan ke atas, maka sama dengan 4. Nah, scaling min 4, min 1,4. Nah, kita sini. Jadi, jika scaling min 1,4. Nah, ini tadi min 1,4. 1,4. Nah, angka ke kanannya itu ada min 1, 0, 1, dan seterusnya. Nah, kita mengambil nilai terkecil. Nilai terkecil yaitu sama dengan 1. Makin ke kanan, maka nilainya makin besar. Kita ambil min 1. Jadi, scaling dari min 1,4 sama dengan min 1. Selanjutnya ada scaling min 0,4. Min 0,4. Min 0,4. Nilai ke kanannya itu 0, 1, 2,
matematika, dan seterusnya. Nilai terkecil dari ini yaitu 0. Jadi saling dari min 0,4 sama dengan 0. Nah, ini dua jenis fungsi khusus. Baik, jika ada pertanyaan bisa kalian komen di kolom komentar. Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf jika ada salah kata atau kurang materi. Mohon dimaafkan. Saya akan tutup. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.